Santriwan santriwati kelas 7 Madrasah Sanawiyah Wali Songo yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis beserta fungsi-fungsinya. Tapi marilah kita terlebih dahulu memohon sama Allah, berdoa sama Allah dengan suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Santriwan santriwati kelas 7 dimanapun kalian berada yang berbahagia, sambil kita melihat buku panduan dalam aplikasi yang dirangkum oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kita buka pada halaman 11. Halaman 11 dalam buku aplikasi Kementerian Agama. Di situ ada hadis. Kita bahas satu persatu, step by step, berkaitan dengan pengertian hadis. Secara bahasa, hadis ini artinya adalah baru, kemudian tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Ini adalah pengertian hadis dalam bahasa. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi pengertian antara definisi hadis menurut bahasa dan menurut istilah itu sangat berbeda. Nah, kalau perkataan Nabi, yang dimaksud perkataan Nabi itu semacam apa? Yaitu yang dimaksud dengan perkataan Nabi adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi. Jadi segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Nabi tentang itu, itulah namanya definisi hadis secara perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Apa itu? Yaitu penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, kemudian cara berzakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Jadi perbuatan atau fi'li ini adalah perilaku Nabi yang memberikan contoh tentang semacam jumlah rakaat dalam sholat, kemudian cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain sebagainya. Ini adalah hadis yang berupa fi'li atau perbuatan. Sedangkan yang perkataan tadi disebut pula dengan hadis qauli. Jadi ada qauli, ada fi'li. Kemudian yang keempat ada takriri atau takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para
sahabatnya. Jadi takrir atau diamnya baginda Nabi terhadap tindakan atau perilaku sahabatnya dan menyetujui apa yang jadi perilaku sahabatnya. Nah, itu namanya hadis yang bersifat takriri atau penetapan. Selanjutnya yang keempat adalah sifat atau keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW. Ya. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi satu sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani atau moral atau akhlaknya baginda Nabi. Selanjutnya kita dapat meneruskan, yaitu halaman 12 dalam buku aplikasi Kementerian Agama. Ya. Silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram, kemudian puasa Tasu'a, ya, puasa Asyura. Nah, ini adalah keinginan Nabi yang termasuk merupakan hadis. Selanjutnya kita lanjutkan halaman 13 anak-anakku semua. Setelah kita berbicara belajar tentang apa itu pengertian hadis, sekarang kita berinjak mengenai fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Jadi hadis itu ada kesinambungan, ada ada fungsi, ada korelasi ya dengan Al-Qur'an ya. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Halaman 13 ya. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, hukum yang telah jelas di dalam Al-Qur'an dipertegas lagi oleh baginda Nabi. Kemudian mencintai ayat Al-Qur'an yang mujmal, memerinci ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, masih bersifat global, maka perlu ada penjelasan dari Nabi. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an. Jika di dalam Al-Qur'an belum ada, maka disitulah ada yang kita temukan di dalam hadis. Maka Nabi menetapkan ini haram, ini halal, ini subhat, ya, itu namanya Nabi menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Qur'an. Nah, yang pertama coba fungsi hadis secara penjabarannya yang meliputi 4 pokok tadi. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, semisal Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Ya, perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Qur'an, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Qur'an, semacam Quran surat Al-Baqarah 1883. Ini perintah bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis Rasulullah diantaranya adalah ya, syahrul Ramadan, ya, bulan puasa dalam bulan suci Ramadan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari yang sahabat suatu ketika bertanya, kabarkan kepada siapa apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi SAW kemudian menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Nah, ini antara bahwa puasa itu dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa
umat Islam, ya, seluruh umat Islam bagi yang mampu diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kan jelas di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi mau neguhkan lagi, mempertegas lagi tentang kewajiban itu. Ya, itu namanya fungsi Al-Quran bersifat mengukuhkan. Ya. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan memerincikan ayat yang bersifat global. Nah, kasih contoh sifat Al-Quran yang masih bersifat global seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat. Akan tetapi di dalam Al-Quran belum menjelaskan secara lebih detail, secara lebih rinci bahwa sholat itu ada 5 waktu. Ada maghrib, isya, subuh, kemudian zuhur dan sholat asar. Ya. Oleh karena itu kemudian jumlah rakaatnya pun juga dalam Al-Quran tidak ditemukan. Oleh karena itu kemudian Nabi lebih memerinci lagi tentang sifat Al-Quran masih bersifat global ini. Oleh karena itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan shollu, ya, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku dalam mengerjakan sholat. Oleh karena itu dari situlah kemudian Nabi memberikan contoh tentang adanya sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan sholat asar beserta berapa jumlah rakaatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran belum ditemukan, belum ada, maka Nabi menetapkan sebuah hukum itu. Ya. Misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan lain-lainnya. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran, ya. Membatasi keumuman, ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu arti dari Quran surat Al-Jumu'ah tersebut. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim baligh, berakal, dan mukim tanpa terkecuali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Selanjutnya kita lihat dari fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Kemarin kita telah belajar tentang Al-Quran, fungsi Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan secara lebih detailnya. Kemudian kita belajar kali ini yaitu tentang hadis, termasuk fungsi-fungsi hadis dan jenis-jenis hadis, ya. Sekarang kita lihat halaman 17, ya. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, fungsinya adalah Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu ada Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan siapapun dan sampai akhir zaman nanti. Jadi lebih detail Al-Quran ini. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Jadi fungsi Al-Quran dan hadis ini adalah merupakan sumber adanya hukum, ya. Kalau kita menemukan sebuah kasus, maka tidak lain bermuaranya mengambil hukumnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua, ya, ajaran Islam setelah Al-Quran. Setelah kita melihat dari Al-Quran, kita temukan lagi dalam hadis-hadisnya. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Jadi dalam memahami syariat, rujukannya setelah Quran kita ambilkan dari
hadis ya. Santriwan santriwati Madrasah Tsanawiyah Wali Songo yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita telah belajar bersama tentang fungsi hadis maupun definisi hadis ya. Selanjutnya santri-santri semua dapat melihat halaman 19 ya, dalam kitab aplikasi, dalam buku aplikasi halaman 19 ya. Kita melihat di situ ada uji kompetensi ya. Yang pertama, dalam diskusi tentang pengertian Al-Qur'an, Farouk menyampaikan bahwa Al-Qur'an bacaan dan kitab suci umat Islam. Sedangkan Ali berpendapat bahwa Al-Qur'an pedoman hidup umat Islam. Bagaimana pendapatmu terhadap perbedaan pendapatnya Farouk dan Ali tersebut? Jelaskan. Jadi dari dua dua contoh yang digambarkan dalam soal yang pertama antara Ali dan Farouk itu berbeda pendapat tentang fungsi Al-Qur'an ya. Nah, menurut kalian atau pendapat kalian, pendapat tentang Farouk dan Ali itu seperti apa? Coba dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, Ahmad berpendapat bahwa hadis dan sunnah itu sama ya. Antara hadis dan sunnah itu sama. Sedangkan Imron mengatakan bahwa antara hadis sunnah itu berbeda. Lalu kemudian bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapat kalian tentang ini pendapat Ahmad dan Imron ya? Oleh karena itu santriwan santriwati bisa melihat halaman 19 itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini coba pendapat kalian semacam apa, coba bisa diungkapkan, bisa dideskripsikan lewat komentar yang ada di dalam YouTube. Nanti akan saya baca dan saya nilai ya. Demikian santriwan santriwati yang berbahagia, pertemuan pembelajaran secara daring pada kali ini, semoga kita semua mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Sekian. Karena keterbatasan waktu, oleh karena itu anak-anakku semua bisa membaca lebih detail dalam buku aplikasinya, di dalam handphonenya ya, untuk dipelajari bisa lebih detail. Demikian pertemuan pada kali ini, saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.